Selamat sore teman-teman di bloggers dimanapun Anda berada. Sore ini kita kedatangan tamu, teman-teman yang akan mengungkapkan kegeramannya terhadap kasus klinik yang ada di Yogyakarta yang tampaknya mulai muncul lagi gitu. Mulai muncul lagi. Tamu-tamu kita ini tamu-tamu kelas berat. Gede sekali. Tamu-tamu yang berbobot. Saya akan kenalkan dulu yang dari ujung itu namanya Bu Diah Hamdiah SAG. Bu Diah Hamdiah SAG, beliau adalah guru di MTSN 8 Sleman. Halo MTSN Sleman. Ya, Madya Desa Ini Jaya. gurunya dari Madya Desa Jaya. Madya Desa Jaya. Madya Desa Jaya. Yang sebelahnya ya cukup berbobot. Ini Mbak Herdiana Ardiana Ristuwati SPD. Mbak panggilannya Mbak Ana, saya kenalnya Mbak Ana. Itu beliau dari orang tua dan masyarakat yang ada di Jogja. Sekarang yang sebelah saya ini, yang kalau kelihatannya kalau mosok, kalau lemes, kalau nyempet atau apa nggak ngerti. Ini Mbak Martanti Endah Lestari. Beliau adalah dari Satgas PPADI atau Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah teman-teman, kita akan berbincang dengan mereka, tapi sebelum itu ada satu pengantar yang akan saya sampaikan bahwa di tahun 2021 catatan dari Polda itu terjadi 58 kasus dengan jumlah pelakunya berapa? 102 pelaku, di mana 80 dari 102 itu adalah pelajar. Menurut saya itu enggak, tapi pelajar ya. Itu rata-rata masih usia SMP, SMK gitu ya. Di situ ada nih anak SMK di SMK 6, tapi nggak tahu nakal apa enggak. Terus kemudian itu dari 78,43%, dan 80 bagian 22, yang sisanya 22 itu adalah dalam laporannya sih pengangguran atau mungkin X atau lulusan atau segala macam. Yang terakhir yang mengagetkan kita adalah ketika di awal Ramadan kemarin itu ya, kita sudah tahu ceritanya, terjadi lagi klinis seperti itu. Boleh tuh dicopot? Enggak apa-apa, udah tak semprot kok. Nah, itu. Dan ini kan klinik itu seolah-olah tidak pernah berhenti. Ya, jadi terus aja, ada terus gitu. Dan kelihatannya nggak ada efek jerah. Kalau Mbak Ana ini sebagai masyarakat ini, jadi kalau kasus klinik ini gitu. Kalau saya pribadi Agak maju aja. Kasus klinik ini sebenarnya sudah bukan kasus baru lagi, itu sesuatu yang barang lama, sudah lama sekali terjadi. Nggak hanya di Jogja sebenarnya, di banyak tempat itu ada juga kasus yang sama seperti ini. Cuman kalau belakangan ini, ketoknya kok setiap kali menjelang, pokoknya di Ramadan menjelang Lebaran itu bulan-bulan rawan mungkin ya, itu banyak sekali kasusnya, semakin banyak terjadi. Klinik ini kalau menurut saya pribadi, saya itu kok yo prihatin, yo mangkel, yo gondu, yo rasanya ini kepiye lho. Ono wong diatemi, ono wong dipakai senjata tajam gitu. Iya, dan itu memang benar ditemukan kan barang bukti itu. Nah, sementara hukum, saya tidak menyalahkan hukum di Indonesia, tapi mungkin tindakan-tindakan yang selama ini diberikan itu hanya sebatas normatif. Maksudnya? Iya kan, hanya sebatas normatif, bukan hukumnya, tapi tindakannya gitu. Iya. Karena misalnya yang ketangkap itu anak-anak di usia pelajar, itu kan masih di bawah umur. Secara hukum kan belum ini kan, mereka belum pas mendapat perlakuan hukum yang pas karena belum dewasa. Nah,
pemerintah, khususnya dinas sosial ya Mbak Tata, biasanya mereka ini hanya dibina. Pembinaan itu dijak dongo bareng, dijak ngaji bareng, diberi kasih sayang, tapi itu sesuatu yang menurutku kok bisa ngono-ngono baik. Jadi tidak membuat sesuatu di bagi siswanya. Para pemangku kebijakan yang ada itu belum pernah melakukan gerakan yang lebih heboh sampai masyarakat itu mau, ayo kita tuh harus sama-sama bekerja untuk gimana caranya klite ini harus dihentikan. Ini bukan kriminal biasa loh. Oh gitu. Iya. Jadi artinya mateni wong kan dia sampai meninggal ya korbannya itu. Sampai meninggal itu banyak kasusnya kan sampai meninggal. Kalau ada yang cacat juga biasanya parah itu. Oh gitu. Nah, kalau misalnya yang hanya kena kecil-kecil itu karena mereka berani melawan, artinya mereka ini wanita mikroyoan. Oh wanita mikroyoan. Ijen wis melintir mesti. Oh. Gitu. Ya, gitu ya. Jadi menurut Mbak Tata ini sudah meresahkan belum toh? Kayak Ana loh, katanya. Oh iya. Mbak Ana kalau menurut Mbak Ana ini sudah meresahkan belum? Oh sangat meresahkan. Jadi orang takut keluar malam atau gimana? Jadi misalnya mau keluar malam lebih. Dan itu memang info seperti itu pasti kan beranting. Rasanya metu bukan kritik. Kritiknya nambah seneng. Aduh itu Denny. Oh jadi semakin mereka semakin gaya. Itu merasakan terutama di Jogja ya, Jogja menimbulkan keresahan gitu ya. Iya. Karena mungkin selama ini yang jadi korban mungkin lo ya itu memang biasa. Jadi enggak terlalu ngaku yo wis hanya dibiarkan. Nek suatu saat ini bukan saya kok medeni atau mujek-mujeknya enggak. Misalnya anak pejabat kondang kok ngerti-ngerti kena kritik. Baru. Nah, mungkin baru terus gemreget untuk biar caranya menanggulangi kritik. Tapi apakah harus nunggu orang sigar dase kasarannya baru ada tindakan kan gitu. Harusnya kan sedini mungkin kita harus bisa mengantisipasi hal tersebut. Tapi kalau atau sih ya nggak apa-apa, rapok. Wih kawan bayi. Saya itu tadi tuh kaget waktu awal ketemu Pak Dwi. Kok koyone aku harus kenal ya. Sekarang nanti saja ya baik. Ini teman saya lama ya. Jadi saya juga Mbak Tata juga wajahnya sudah nggak asing-asing itu Pak Budinya. Saya terlalu jauh. Baik, Mbak Tata, nanti saya akan tadi masyarakat itu merasa resah sekarang itu karena peristiwa-peristiwa itu jadi takut keluar malam, jadi image-nya mungkin ada image yang terganggu nggak ya? Jogja sebagai kota yang jelas itu, karena kan Jogja itu terkenalnya sebagai kota pelajar, kota yang santun, kota pariwisata, otomatis itu kan dari pihak luar nanti melihatnya rasanya nyoco kan klite, bahaya. Iya kan mengurangi aset juga. Baik, aduh. Sekarang saya mau tanya nih kepada Bu Dia. Bu Dia itu kan kerjanya ngajar tuh, mulang, misalnya mulang, ini sekolahan, gitu. Ketemu dengan anak-anak. Jangan ini di sekolah itu bukan masalah yang ditanyakan apakah ada pelajaran kritis atau tidak, tapi sebetulnya bagaimana sih perilaku siswa dan bagaimana memantau perilaku siswa. Jadi seolah-olah kan ini sekolah kecolongan tuh Bu. Umpamanya ada yang, nggak tahu ternyata gini. Sebetulnya apa sih Bu yang diajarkan di sekolah itu? Kalau di sekolah itu, kalau saya ya, sebetulnya saya ngajarnya bahasa Arab. Oh bahasa Arab? Iya. Saya dulu sastra Arab. Win di sini. Ana. Iya. Tetapi saya prinsip saya yang namanya mengajar. Bukan mengajar, tapi mendidik. Kalau mengajar itu hanya mentransfer ilmu saja. Baik. Jadi saya mengajarnya itu mungkin hanya 20%. Yang 80% itu saya seringnya pendekatan sama siswa. Oh, pendekatan. Jadi, ya banyak ngobrolnya. Saya sering tanya, Bapak kerjanya apa, Ibu apa, kegiatannya apa. Dan hampir semua yang saya masuki, yang saya tanya ke siswa, pernah melihat porno. Pernah melihat? Hampir. Apa Bu? Gambar porno. Oh, gambar porno. Ya.
Dan anak-anak ya? Iya, tapi tidak hanya di tempat saya. Saya pikir cuma orang gede saja. Iya. Terus yang kedua, tidak pernah komunikasi sama orang tua. Jadi misalnya mau curhat itu, Bu, aku wis opo sih kowe cah cilik. Jadi kayaknya sebetulnya bukan dari anak itu hanya korban, yang butuh itu orang tuanya, yang perlu apa ya, diulang, malah bukan anaknya yang diulang, itu yang harus dididik orang tua. Loh, jadi maksudnya gini. Karena itu kan gini loh. Ini kan kita mindset kita gini, bahwa yang melakukan kejahatan jalanan atau itu kan pelajar. Iya. Artinya pelajar itu kan memiliki hubungan di sekolah. Iya. Jadi artinya tugas pokoknya adalah belajar. Iya. Nah, ketika di sekolah, apakah ibu melihat tanda-tanda itu? Oh, tidak ada. Enggak, maksudnya terus, wah ini kok bocah perilakunya seperti ini, Iya. itu akan seperti ini, atau di sekolah dilakukan apa untuk memantau, maksudnya untuk memantau kegiatan sehari-hari? Oh iya. Gitu. Ada nggak? Gimana? Kalau kegiatan dari sekolah sehari-hari ke siswa kan otomatis absen, masuk. Dari tingkah laku kan kelihatan. Misalnya kita di kelas masuk ya, terus mereka tuh agak-agak pas diulang gitu. Pas diulang tuh saya nggak bisa. Kalau anak itu terus ngobrol atau fokus ke yang lain, saya nggak bisa. Jadi harus fokus ngelihat. Itu dari tatapan mata tuh udah kelihatan. Kalau anak itu punya potensi tidak baik. Oh gitu ya? Iya. Ngerokok aja udah kelihatan dari bibir, terus dari gaya bahasa yang dia udah pernah bergaul yang nggak baik, itu udah kelihatan. Tapi di tempat kami alhamdulillah tidak seperti itu. Karena di sekolah diterapkan ya tingkah laku, ya tingkah laku, unggah-ungguh, dan komunikasi antara guru dengan siswa itu baik gitu. Kayak seperti tadi, tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi mendidik, bukan hanya mengajar. Kalau mengajar kan cuma ngasih ilmu, tugas harus sekian enggak. Jadi butuh ngobrol sama mereka. Mereka tuh butuh sekali untuk curhat-curhat kayak gitu, dan mereka jadi enjoy ketika mulai bisa mengungkapkan perasaannya. Kebetulan di sekolah saya itu ada istilah hukum Islam untuk wanita, fikih wanita. Nah, itu harus dijelaskan juga ketika tidak ada laki-laki. Dia lebih care lagi mengungkapkan semua isi hatinya. Termasuk laki-lakinya, nanti laki-laki ada sendiri. Nah itu kalau di sekolahan ini saya mau menggali lebih dalam. Iya. Di sekolahan itu kan ada yang namanya geng-geng itu, geng-geng sekolah. Gitu. Iya. Nah sebetulnya dari wawasannya ibu atau dari pengalamannya ibu atau dari pemikiran ibu sebagai orang pendidik, ada di sekolah itu ada nggak sih bu geng-geng itu? Kemudian fungsinya untuk apa sebetulnya geng-geng sekolah? Kalau di tempat saya karena sekolah agama ya, insya Allah tidak ada. Karena nanti kelihatan kok kalau ke geng itu, dia nggak mau bermain dengan yang lain, dia nggak mau membaur, terus suka ngebully, itu bahasanya udah nggak santun kan? Nah, langsung BK itu mau-BK, langsung mengecek keluarganya bagaimana, dan home visit ke rumahnya. Oh ternyata di rumahnya ada masalah kayak gini, itu harus dikomunikasikan, dipanggil, nanti anak diselesaikan seperti itu. Bu, kalau di sepengetahuan ibu, ini itu terjadi itu karena memang sistem pengajaran di sekolah kurang atau seperti apa bu? Kalau dari segi pengamatannya ibu? Kalau saya secara umum usia SMP, kebanyakan kan pelakunya SMP ya. SMP dulu saya belajar psikologi itu masa adolesen, itu usia SMP. Jadi dia masa anak-anak udah selesai, tetapi dewasa belum, dia masa transisi. Dan dia itu butuh jati diri. Ketika dia salah berteman, nah itu dia terjadi kritik. Kalau saya melihat, tapi saya belum pernah juga ketemu anak-anak yang kritik yang seperti apa. Karena ketika sudah terlihat ada gejala yang kurang sehat, anak itu langsung di backup sama BK, orang tua langsung dipanggil seperti itu. Oh gitu ya. Iya. Jadi sekolah harus memiliki satu analisis terhadap siswanya sehingga dia bisa betul. Sidak HP gitu dibuka, itu sering seperti itu. Sering ketemu kabar porno. Ya, maksudnya kan harus dipanggil, apalagi kelas pelajaran bawa HP itu langsung nggak boleh. Tapi sekarang kan? Nah itu dia, sekarang harus ya. Dulu itu nggak boleh sekolah, tapi harus buka HP. Dulu kan nggak boleh HP, harus sekolah. Sekarang kembali. Saya kalau mau masuk kelas itu HP masuk tas. Karena kalau di laci itu dia nggak fokus, kadang buka. Cuman konten-konten aja kayak gitu, nanti nggak fokus. Jadi harus masuk tas. Nanti setelah itu boleh buka. Terus Bu, ini terkait dengan HP itu tadi. Di sekolah itu kan sekarang susah nih Bu. Kalau zaman dulu kan
HP disita. Iya. Nggak boleh. Nah sekarang mereka kan, menurut saya di klinik itu kan mereka mengkoordinasikan, itu kan lewat HP ya, Betul. lewat HP kan gitu, dia lewat HP. Nah itu sekolah punya sistem nggak untuk mengawasi HP itu, karena sekarang sekolah harus bawa HP sih. Iya. Gimana Bu? Ya itu tadi disidak dari kelihatan gelagatnya anak yang teliti kan. Kalau menurut kita ya itu kan udah ada anak yang berbeda tingkah lakunya dengan yang lain. Dari gaya bahasa itu udah kelihatan nggak santun, terus sama guru juga tidak hormat. Otomatis kalau tidak hormat sama guru, di orang tuanya juga nggak hormat. Itu langsung kita istilahnya kita selidiki, terus orang tuanya dipanggil, jangan sampai terjadi kritis seperti di sekolah-sekolah lain. Jadi memang terus kalau misalnya Bu, punishment, Iya. punishmentnya contoh saja, Iya. misal ada seorang siswa ibu ya, Iya. mudah-mudahan tidak ya, Iya. ada seorang siswa, kebetulan ibu gurunya, dia terlibat itu. Kemudian sekolah punishmentnya apa? Memberikan hukuman apa? Kalau urusan itu kan sama polisi ya, kita sudah diserahkan ke Enggak, artinya sekolah itu Iya. dari segi pendidikannya, apakah dia dikeluarkan dari sekolah atau masih ada pembinaan atau apa? sekolah itu kan bukan hakim ya Pak. Oke, terus? Yang tadinya tidak baik menjadi baik. Iya. Kalau ibu mungkin bukan seorang guru, kudu. Iya, guru ya, mah gitu. ya. Kalau guru kan nggak bisa. Misalnya ada masalah anak, kita cek dulu, oh ternyata orang tuanya broken home, dan kita harus beresi itu. Itu tujuannya sekolah. Tadinya tidak baik menjadi baik. Namanya sekolah kan memperbaiki. Baik. Nah, kalau misalnya ada salah satu siswa dari ibu ya, terlibat masalah kritik, kemudian sekolah itu akan mengambil tindakan apa terhadap anaknya, walaupun dia sudah diserahkan ke pihak kepolisian. Iya. Itu apa Bu? Dari pandangan ibu sebagai seorang pendidik. Ya itu tadi dibenahi secara anak moral. Tapi dia tidak dikeluarkan sebagai hukuman, apa yang diberikan? Nanti dia otomatis jelas sendiri kok seusia segitu. Kalau saya melihat ya, usia segitu itu kalau sudah masuk ke polisi dia tuh udah takut. Kecuali dari SD itu udah nggak baik, biasanya orang-orang kayak gitu. Dari SD sudah bawaan, misalnya udah minimal merokok. Kayak gitu. Dia udah nggak takut lagi dengan. Iya, betul. Jadi tinggal bawaan, ngegeret teman-teman sekitar, biasanya seperti itu. Jadi sekolah tidak dikeluarkan dari sekolah. Anaknya itu kalau misalnya terlibat. Kalau terlibat sesuai pasalnya, misalnya narkoba aja dikeluarkan, apalagi sampai kelitian. Itu dia dikeluarkan ya? Iya, harus. Dia harus dikeluarkan dari Iya. sekolah sebagai Iya. bentuk hukuman ya? Betul. Harus. Wong narkoba aja ketangguhan dia harus dikeluarkan. Baik. Apalagi itu sampai menghilangkan nyawa. Hmm. Nyawa ya. Nyawa, dia pasti akan dikeluarkan punishment-nya gitu ya, Iya. walaupun baik catatannya. Saya sekarang ke Mbak Martanti, Mbak Tata deh. Ya, Mbak Ya. Tata sebagai Satgas Perlindungan ini sebetulnya memandang kelitih ini komennya apa Mbak? Yang pertama, ya, yang pertama ini menurut saya langsung bahwa ini benar-benar menteror ya, Menteror. menteror. Jadi karena ini kalau istilahnya kalau mengkritik itu kita fokus kayak berada di Jogja gitu ya. Sebenarnya kan ini sudah aksi kejahatan jalanan ya menurut saya. Ketika bahasanya sudah kejahatan, berarti di sana kan sudah ada niatan-niatan yang dari awalnya tidak baik, gitu kan. Terlepas dari dekengan yang macam-macam gitu ya. Tetapi anak-anak ini ketika membawa benda tajam gitu ya, itu menurut saya, menurut kami dari teman-teman Satgas itu selain hanya geram dan lain-lain, karena walau bagaimanapun kami berada di posisi tengah gitu ya, netral, karena pelaku anak, korban anak kami tetap harus membela, dan negara sudah membuat ada undang-undang sistem peradilan pidana anak. Nah, disinilah yang harus dikuatkan bahwa ketika tadi misal Arso Dalem, gubernur kita sudah bilang ya itu sudah tindakan pidana harus tegas gitu. Ketika menurut kami kepolisian dalam hal ini benar-benar yang pertama memegang anak gitu ya. Ketika memang terbukti bahwa benda tajam sebenarnya itu tidak terus diperbincangkan sebagai bagian dari diversi. Diversi itu adalah upaya untuk meretas ya. iya, Masuk lebih jauh. diversi itu gini,
bahwa masih dalam usia anak gitu ya, itu ada perlakuan tidak ada hukum perlakuan khusus Oke, gitu. ya. Jadi bisa dilepas gitu. Bahasanya seperti itu. Nah, menurut saya ketika sudah ada alat bukti sajamnya segala macam, menurut saya itu sebenarnya sudah pembunuhan berencana. Oh, masuk pasal Menurut pembunuhan saya berencana. harusnya dibawa ke ranah pidana karena sekalipun itu Pembunuhan usia masih berencana. anak. Ya, saya walaupun saya juga pelindung anak gitu ya, kami di apa istilah kami semua relawan gitu ya, Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak itu relawan yang kami berada di semua level tingkatan, baik di tingkat nasional maupun kami yang di tingkat daerah, provinsi, sampai ada yang di tingkat kelurahan seperti itu. Jadi setiap kota kabupaten semua punya unitnya dan kami menjaga dua-duanya gitu ya, baik pelaku maupun korban ketika masih usia dalam batas anak. Tetapi satu hal yang penekanannya seharusnya memang harus ditindak tegas gitu ya. Ketika dia memang melakukan saja pakai pasal yang tidak hanya pasal apa ya istilahnya sistem peradilan pidana anak, tapi juga bisa menggunakan pasal pembunuhan berencana. Jadi langsung tegas, langsung ambil itu gitu. Karena ketika tidak sampai isi apa istilahnya masa hukuman 7 tahun hitungannya, itu nanti bisa ada pembicaraan diversi sehingga harus ada pengawasan khusus untuk melakukan diversi di setiap tingkatan, baik di tingkat kepolisian maupun kejaksaan maupun di pengadilan harus ada timnya menurut saya gitu ya, karena kami itu juga lelah juga. Yang saya sekali lagi bermaksud bilang protes lelah gitu ya, tetapi setiap kali membantu kami melakukan pengawasan atau menghantarkan para pelaku ini kemudian masuk ke polsek atau segala macam unit gitu ya, kemudian dengan memang diversi gitu ya dan lepas begitu saja gitu ya. Satu sisi memang geram sekali gitu ya kawan-kawan komunitas calon istilahnya yang kawan-kawan yang tidak relawan yang istilahnya ingin membantu nanti kekerasan segala macam yang di malam hari segala macam, mereka menugasi dirinya sendiri dan teman-temannya untuk bisa mengawasi ketertiban gitu ya, mengamankan, tetapi kemudian ya mengamankan lingkungan, tapi kemudian dilepas begitu saja gitu ya. Harus ada efek jerah, kami sepakat gitu ya. Makanya baru saja kami juga berkoordinasi dengan kawan-kawan komunitas, organisasi yang relawan, kemudian kami pertemukan dengan dinas OPD yang menangani perlindungan anak dan segala macam. Ini juga sedang berkoordinasi dengan kepolisian, besok dengan gubernur DIY segala macam seperti itu. Jadi ada tuntutan-tuntutan, salah satunya adalah bagaimana membuka data gitu ya, identitas pelaku-pelaku ini gitu. Jadi bagaimana memang tidak hanya anak personalnya itu yang harus bertanggung jawab juga gitu ya, tetapi juga orang tuanya, maksud tadi orang tuanya, juga lingkungannya itu juga harus anak sebetulnya korban gitu. sebetulnya korban Seperti itu. Jadi di belakang ya, nah walaupun gitu ya, bila mana terobosan ini dilakukan, ya harus berhadapan juga dengan undang-undang perlindungan anak. Nah gitu, itu juga tidak boleh membuka identitas dan segala macam. Nah ini iya, jadi itu langkah-langkah yang harus apa ya istilahnya ke depan tidak lanjutnya harus bergerak nih masyarakat seperti apa, karena jangan sampai juga ada gerakan-gerakan perlawanan langsung main hakim gitu ya, oh bak gitu ya, tapi itu main hakimnya rame-rame iya gitu, karena efek dominannya dan macam-macam dan apa istilahnya kami melihat hari itu gitu ya, itu bergerak di ini beberapa lokasi itu masuk kayaknya laporan dari laporan dari ini seperti kalau saya bilang grade design mungkin gitu ya. Oh, karena ada saya grade design bisa ya? iya ada saya kan nggak ada bukti gitu ya, tapi omongan ini ya. Tetapi saya kan baca fakta gitu ya. Ketika
kawan-kawan kami satgas-satgas di kota kabupaten itu melaporkan jam demi jam gitu ya. Oh di sana terjadi gitu. Jadi ini seperti saya sampai sepertinya ini enggak seperti skenario gitu ya. Dan kalau mau lebih jauh lagi gitu ya. Ini karena saya bebas-bebas saja ya masyarakat gitu ya. Karena geram juga gitu ya, kesal juga gitu ya. Ada yang memanfaatkan anak-anak ini gitu. Sebentar. Yang kena guru. Sebentar. Jadi teman-teman sekalian, ini ada beberapa hal yang yang membuat kita juga agak terperangah gitu. Tentang tadi Mbak Tata ini bercerita, apa mungkin ya Kelitih itu grand design? Apa mungkin ada skenario besar di belakangnya? Kalau itu terjadi, ya bagaimana peran guru? Apakah guru juga akan diskenario? Kan juga tahu. Ke Mbak Nana, Mbak, bagaimana membuat efek jerah? Tadi Pak Tata sempat menyinggung, apakah semua informasi, data dari si anak bahkan orang tua dari lingkungannya perlu dipubliskan? Untuk kalau betul, kalau kan gimana? Kalau saya pribadi, kemarin sempat kita ngobrol di grup WA itu ya, itu ya saya seperti itu, lebih menimbulkan efek jerah itu. Satu, identitas anak di sebelah ke Di bocah ini namanya si A, sekolahnya di sini, nama orang tuanya ini dan ini, omanya di rumahnya di sini, jadi lingkungannya juga tahu. Jadi semua harus di belakang, disampaikan saja. Jangan yang di belakangnya mengkorbankan. Iya betul. Jadi orang tuanya, lingkungannya semua tahu. Dan satu lagi saya nggak setuju kalau si bocah ini terus dikeluarkan dari sekolahan. Belgedes itu sekolah neraka tanggung jawab. Mereka turut andil loh mendidik anak, mendidik bukan sekedar mengajar. Seperti tadi kata Mbak Diah itu. Harus di belakang gitu semua. Ya. Jadi orang tuanya. Nah kalau dikeluarkan terus nggak setuju malu, jadi tetap harus sekolah di situ maksudnya. Artinya begini, dia kan tetap si A ini ya statusnya masih siswa di suatu sekolah itu. Ya harus ada tanggung jawabnya. Artinya begini, nek wis ditoknya kan sekolah kayak dia kecil lagi wis enak pangan buang. Oh gitu. Jadi itu kan di luar jam sekolah gitu, umpamanya kayak gitu ya. Iya. Iya, jadi kejadian itu bukan tanggung jawab sekolah, apalagi terus dikeluarkan dari sekolah. Iya, itu saya nggak setuju kalau sampai anak terus semata-mata si anak aja dikeluarkan udah tanggung jawab. Jadi semua punya tanggung jawab yang sama. Bu, orang tuanya. Gimana? Ini yang terjadi gini, seringnya ya. Misalnya Mbak Nana itu punya anak, Dewi misalnya. Dewi itu juara. Dipublikasi kemana-mana. Anaknya sopo yo, masih gitu. Kan gitu ya. Ya. Tapi suatu hari kena Kelitih, sekolah ning ndi? Nah, itu. Sering-sering. Jadi bukan anaknya sopo tapi le sekolah. Nah, kalau kena kasus, tanyanya sekolahnya di mana. Tapi ketika dapat prestasi yang gemelang sampai dapat apa-apa tuh, anaknya sopo yo, umane ning ndi? Seperti itu. Sering-seringnya. Tapi itu sudah resiko kami sebagai sekolah, memang tugasnya untuk seperti itu. Tetapi kan sekolah itu kan bengkel, istilahnya seperti bengkel. Kita terima motor, bukan motor yang bagus. Kalau udah masuk bengkel kan berarti motor sudah rusak kan istilahnya ya. Bukan motor yang masih ngerayain masuk bengkel, cuma ganti oli aja. Jadi memang tugas sekolah memang mengcover itu sebaik mungkin, dan apalagi sekolah kami kan sekolah agama. Jadi tidak hanya materi umum yang diberi, otomatis tingkah laku, unggah-ungguh, dan komunikasi antara orang tua, BK, kepala sekolah itu sinergi semua. Jangankan gitu, kalau absen, itu anak itu nggak masuk 3 hari, kita harus berkunjung ke rumahnya, sakit apa, dan komunikasi WA. Kita ada grup WA, itu grup WA sekolah, kelas. Ada grup WA, kita misalnya saya ngajar kelas 8, ABC, saya punya grup semua itu anak, plus grup orang tuanya. Jadi seperti grup wali juga, wali-wali kelas itu. Jadi kita komunikasinya punya grup wali band kan? Seperti itu. Jadi tadi bilang kalau ada kasus anak yang kena masalah, itu kenanya ke sekolah. Sekolahnya di mana ya? Tapi kalau dapat prestasi, itu anak isopo ya kayak gitu. Ya itu udah memang makanan kami nggak apa juga. Saya mau kembali ke Mbak Tata nih tadi. Mbak, sebetulnya apa yang jadi gini, posisi PPA itu kan di tengah-tengah.
mau ke sana nanti menabrak undang-undang, Iya. mau ke sini kok ya memang kenyataannya seperti ini. Kemudian lah ngapain ada PPA? Nah itu yuk Ya. saya sebentar, itu satu. Ya. Yang kedua, ketika Mbak Tata itu mendampingi tersangka, sebetulnya apa sih Mbak yang didapat? Maksudnya dari perbincangan, dari apa segala macam itu observasi dan segala macam itu sebenarnya kenapa sih mereka jadi melakukan kejahatan itu dalam tanda petik tadi? Iya. Jadi gini Mas, saya nyambung lagi ya bahwa kami berada di tengah-tengah, melakukan upaya preventif ya, melakukan kuratifnya dia, terlebih kami itu melakukan penjangkauannya gitu. Jadi ketika berkoordinasi dengan pemerintah, negara, stakeholder dan masyarakat, upaya preventifnya jauh udah belasan tahun kami lakukan karena ini juga sudah belasan tahun gitu ya, puluhan tahun. Jadi ada kampung ramah anak, desa layak anak, semua sekolah ramah anak seperti apa, semua sudah siap gitu ya, dan sudah dilakukan oleh se-DIY ini, sehingga DIY sendiri menjadi provinsi yang menginisiasi provinsi yang layak anak. Oke. Nah, kuratifnya gitu ya, ketika kuratifnya ini penanganannya gitu. Nah itu kan kerjasama berbagai pihak, penegak hukum, kami yang berada di tengah gitu ya, sebagai relawan yang secara khusus peduli pada kasus-kasus yang seperti ini gitu ya, dan masyarakat. Nah, upaya-upaya yang kami lakukan itu gitu ya, salah satunya ketika melakukan penjangkauan. Dari hasil penjangkauan kami ke anak-anak ini gitu ya, mana yang ditetapkan sebagai pelaku, mana yang kemudian dilepas kemudian menjadi saksi, dan tentunya korban. Nah, yang menjadi catatan penting ketika pelaku dan saksi ini sebenarnya pada waktu yang sama, berada di area yang sama gitu ya. Pelaku dan korban atau pelaku dan saksi dulu. Oh, pelaku dan saksi. Mereka satu kesatuan sebenarnya, okay, mereka bersama dan lain-lain. Ya. Tapi mungkin yang dari 30 anak misal 2 yang melakukan yang tersangka. tersangkakan. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, apa motifnya atau segala macam gitu ya. Terkadang catatannya yang paling yang bisa digarisbawahi, mereka rata-rata berasal dari keluarga yang broken home gitu ya Mas. Rata-rata seperti itu, lalu tidak adanya perhatian hubungan. Saya juga tidak menyalahkan yang broken home, banyak single parent yang bagus gitu ya. Yang jelas kurang kasih sayang. Kurang kasih sayang, garisbawahi lagi itu subsubnya gitu ya. Nah, terbukti misalnya ketika mereka keluar dari segala macam, handphone saja gitu ya, itu tidak ada apa istilahnya orang tua mencari mereka di mana. Jadi kalau keluar jelas gitu ya. Pada posisi mereka malam hari, dini hari dan segala macam, semua handphone yang kita cek yang misalnya itu tidak ada misal kamu ada di mana deh atau apa segala macam. Nggak ada perhatian gitu. Iya, jadi intinya jadi hubungan dan segala macam orang tua biasanya malah terkaget-kaget. Wah, anak saya terikut kah gitu. Jadi ini yang benar-benar memang anak ini kemudian menganggap bahwa yang merekrut dia, kelompok itu, komunitas itu menjadi keluarganya dia. Pengganti keluarga jadi ketika diberikan di sekolah juga harus perhatian. Tadi kan bikin sendiri harusnya begitu. Orang gurunya harus perhatian. Itu kan ibu. Kamu tadi makan apa? Sarapannya saya selalu kayak gitu. Oh gitu ya. Iya. Mbak Tata itu loh tadi pertanyaan saya ketika tersangkanya itu sebetulnya loh, kok mau posong untuk apa sih dia jawabnya apa? Curhat nggak ini? Iya. Karena apa? Iya, karena memang ya gitu saja ya tidak ada Jadi apakah itu dendam, musuh atau nggak mesti ya? Nggak mesti karena kadang-kadang random gitu. Ada yang random, dia kadang nggak ngerti itu siapa gitu. Waton aja gitu. Tapi kalau misalnya yang secara khusus, terorganisir khusus ya diperintahkan yang itu ditarget, mana yang dikorbankan juga iya gitu, ada gitu. Saya ngeri. Nah, itu Di Sleman itu pernah ada kasus itu kelitih juga. Dia tertangkap sebagai kelitih karena ditemukan senjata tajam dan lain-lain di situ dengan beberapa temannya. Terus akhirnya setelah persidangan dan lain-lain, endingnya ya itu dibina di dinas sosial. Dengan berbagai pertanyaan, ternyata itu masuk ke suatu geng.
dan itu komunitasnya banyak sekali. Oh, dia bagian dari Ya, geng itu. ya, bagian dari geng itu. Terus Macam-macam kan itu kasusnya dan latar belakangnya itu. Nah di situ kalau wis wani mateni itu nanti posisinya jadi apa? Oh gitu ya. Udah wis baca uang. Ya berarti dianggap Ya. dia tuh keren luar biasa. Mungkin Masa jadi populer itu. mungkin jadi grup HT nek carane perusahaan gitu. Itu nggak kelihatan di sekolah ya, Bu? Itu raketoro memang saya itu karena teman salah satu teman anak saya itu atlet loh, atlet keren loh waktu itu. Oh, terus? Tapi yo alhamdulillah puji Tuhan Nah, sekarang setelah akhirnya tahu kondisinya seperti itu semua ngerangkul teman-temannya supaya dia tidak iya terkeret jangan situ. sampai lagi terbawa kowe rasa wedi cerita geng opo ngendi itu jadi akhirnya terbuka dan nyatanya wong gengnya ya ora wani golek itu tuh karena kita merasa Ya, kayak itu melindungi. beraninya berkelompok kan. Iya. Oh, stop. Sudah. Terima kasih. Aduh, tidak terasa sudah hampir 30 menit. Tidak terasa 30 menit. Ora terus. Teman-teman sekalian, jadi ini satu catatan yang luar biasa yang hasil kita diskusi dari Satgas PPADIY, dari warga masyarakat, kemudian dari ibu guru, bahwa yang terpenting adalah komunikasi yang intensif antara sekolah dan keluarga, sehingga kita bisa tahu jangan sampai seperti kata Mbak Tata dia mendapatkan keluarga baru dengan lingkungannya yang baru. Tapi juga dia dikhawatirkan ada grand design, itu kayak kita ya. Baik, grand design Klite. Tapi catatan penting adalah Klite sama dengan pembunuhan berencana dan terencana. Baik, sampai ketemu lagi, salam tim bloggers.